Mbak Noni pun nanya nih ke Mbak Evi, Vi, kita mau kemana sih dan mau ngapain? Tanya Mbak Noni. Aku jelasin nih ya Non, aku itu pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib bagian malam, sama gue lagi Angga, and welcome back. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian, and let's see. Jadi guys, ada lagi nih masuk cerita pengalaman mistis ke bagian malam. Pengalaman ini diceritakan sama Mbak Lita nih namanya nih, yang terjadi pada tahun 2005, yang mana kejadian ini terjadi di daerah JB lah, yaitu tepatnya di kota B. Nggak tahu kenapa ya, gue suka aja nih sama cerita tentang pengalaman mistis yang udah lama kejadiannya. Mungkin karena suasananya di tahun-tahun dulu itu mendukung buat sesuatu yang mistis lah pokoknya. Oke, kita langsung aja nih guys. Jadi si Mbak Lita ini punya temen nih di rumahnya, sekitar rumahnya, namanya Mbak Noni, yang asli dari kota B. Dan keluarga Mbak Noni ini termasuk keluarga menengah ke atas Dan waktu itu ketika seminggu setelah lulus SMA, bapaknya Mbak Noni ini meninggal dunia. Suara jaing tuh bangsat. Bapaknya Mbak Noni ini meninggal dunia, terkena penyakit komplikasi gitu. Dan kemudian materi atau harta keluarganya yang tadinya melimpah nih perlahan-lahan mulai habis untuk biaya pengobatan dan perawatan almarhum bapaknya. Nah, karena sosok pencari nafkah ini meninggal dunia, akhirnya Mbak Noni memutuskan untuk mencari kerja, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya lah. Kebetulan Mbak Noni ini anak pertama masih punya 2 orang adik lagi. Nah, adik yang pertama ini masih SMP, duduk di kelas 2. Adik yang bungsunya nih masih SD kelas 4. Sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Bukan hanya sih, itu emang pekerjaan yang mulia sih sebenarnya. Karena keadaan yang memaksa seperti itu, Mbak Noni mulai nanya-nanya soal lowongan kerja nih ke teman-temannya via SMS. Jadi tahun 2005 ini Mbak Noni udah pakai HP. Maklum, Mbak Noni ini orang berades kala itu. Kemudian sampai beberapa hari kemudian, temannya Mbak Noni ada yang mengabarkan kalau di tempat kerjanya membuka lowongan. Nah, temannya Mbak Noni ini kita namain aja Mbak Evi Nah, Mbak Evi ini dulu adalah kakak kelasnya Mbak Noni sewaktu di SMA. Jadi sewaktu Mbak Noni kelas 1, Mbak Evi ini udah kelas 3 Nah, perkenalan mereka pertama kali itu pas Mbak Noni ospek di SMA. Dan yang ospek tersebut adalah Mbak Evi. Pas di sore hari ada SMS masuk nih ke HP-nya Mbak Noni Nah, yang ternyata SMS itu dari Mbak Evi. Non, denger-denger lu lagi nyari kerjaan ya? Tanya Mbak Evi lewat SMS tersebut. Iya nih Vi, ada lowongan emangnya? Balas Mbak Noni. Ada nih di tempat aku kerja, besok kita ketemuan aja deh ya di rumah makan Simpangan yang daerah C itu, biar aku jelasin dulu. Jawab Mbak Evi lagi. Oh ya udah, jam 11-an siang bisa nggak Vi kita ketemuan? Balas Mbak Noni. Jam 11-an ya? Oke boleh Non, sampai ketemu besok ya, jawab Mbak Evi membalas SMS Mbak Noni. Kemudian tiba esok harinya sekitar jam setengah 12 siang lah. Ketemuanlah Mbak Noni dengan Mbak Evi di tempat makan yang sudah dijanjikan sama mereka berdua. Ketika itu Mbak Noni yang datang duluan Kemudian 10 menit barulah Mbak Evi yang datang. Begitu melihat Mbak Evi datang, si Mbak Noni terkejut dengan kendaraan yang bawa Mbak Evi Jadi Mbak Evi ini bawa mobil dengan merek yang depannya inisialnya kita kenal dengan J lah. Dan keluaran terbaru di tahun itu saat itu. Begitu Mbak Evi menyapa, lalu duduk di hadapan Mbak Noni. Mbak Evi kemudian mengeluarkan HP dengan keluaran terbaru saat itu. Ditambah lagi nih style yang digunakan Mbak Evi itu sangat modis banget waktu itu. Melihat keadaan Mbak Evi yang begitu wah dan glamor banget di mata Mbak Noni langsung pede nih sama lowongan pekerjaan yang ada di tempat kerja Mbak Evi. Gila, kece banget sekarang lu Vi, kata Mbak Noni membuka pembicaraan. Ah masa sih, biasa aja kali Non, kamu juga bisa kayak aku suatu hari nanti. Asik, jawaban Mbak Evi nih
Setelah pesan beberapa menu makanan dan minuman yang tersedia di warung makan itu, barulah Mbak Evi menjelaskan tentang pekerjaannya. Jadi gini non, aku kerja jadi pemandu karaoke. Jam kerja aku tuh dari jam 7 malam sampai jam 1-an malam. Gajinya sih 1,5 juta per bulan. Tapi sampingannya yang sangat panen banget nih kadang-kadang. Ya kalau kamu minat dan yakin sih hubungin aku aja secepatnya. Soalnya banyak juga nih yang mau kerja di situ, kata Mbak Evi nih menjelaskan. Jadi mendengar penjelasan Mbak Evi seperti itu, Mbak Noni sempat nih tersedak es. Kayaknya keselak es nih. Kayak nggak yakin gitu. Masa aku kerja kayak gituan ya? Tanya Mbak Noni dalam hatinya. Soalnya pekerjaan kayak gitu dogma dan image-nya kan negatif guys. Kalian paham lah ya maksudnya. Nah karena emang basicnya Mbak Noni udah orang kaya nih es dari lahir, doyan belanja dan update barang-barang terbaru, dan nggak mau juga jadi jatuh kismin es. Ditambah lagi mau biayain adik-adiknya yang masih sekolah. Maka setujulah Mbak Noni ini untuk kerja di tempat karaoke-nya Mbak Evi. Iya Devi, aku mau, tapi ajarin aku ya, sahut Mbak Noni. Oh iya, nanti aku langsung yang ngajarin kamu gimana melayani tamu-tamunya, jawab Mbak Evi menjelaskan kepada Mbak Noni. Tenang aja, suruh deh pokoknya, sambung Mbak Evi lagi sambil menyantap makanan. Setelah selesai makan, pas Mbak Noni mengeluarkan duit Nes untuk membayar makanannya, ditahan tangannya Mbak Noni nih sama Mbak Evi. Udah aku aja yang bayar non, aku yang traktir kali ini, tenang aja, kata Mbak Evi sambil mengeluarkan uang atau duit 100 ribuan. Total mereka makan itu sekitar 37.000 es untuk berdua. Dan dengan entengnya Mbak Evi bilang ke pelayan rumah makan itu, kembaliannya ambil aja mas, kata Mbak Evi nih es. Waduh, jiwa kismin gue langsung meronta-ronta nih es. Nah pas udah di luar rumah makannya nih es, Mbak Evi udah masuk ke dalam mobilnya nih. Tiba-tiba buka kaca. Besok sore jam 5 aku jemput kamu di sini ya, kata Mbak Evi. Oke Vi, besok aku kabarin ya kalau udah di sini. Makasih loh, udah ditraktir sekarang, jawab Mbak Noni. Nah Mbak Evi pun cuma tersenyum lalu pergi, meninggalkan Mbak Noni yang sedang berdiri menatap kendaraannya, terkesima lah dengan kendaraannya Mbak Evi. Oh ya, Mbak Noni bawa motor ya kebetulan. Kemudian setibanya di rumah, Mbak Noni cerita nih ke ibunya kalau besok udah mulai kerja bantuin usaha temennya katanya. Begitu pengakuan Mbak Noni ke ibunya es. Esok harinya jam 5 sore beneran nih mereka berdua bertemu es. Lalu mereka berdua langsung menuju tempat kerjanya Mbak Evi. Nah setelah diterima kerja di situ, Mbak Noni pun malam itu juga langsung bekerja. Nah karena masih kaku dan agak risih, jadi Mbak Noni pun dapat uang tips atau sampingannya dari pengunjung karaoke itu dikit es. Nah sebulan berlalu, pendapatan Mbak Noni pun nggak kayak Mbak Evi es. Akhirnya mengeluh dong Mbak Noni ke Mbak Evi. Dan Mbak Evi pun menjelaskan lagi Nes kalau mau punya banyak uang kayak dirinya. Kamu beneran mau kayak aku non? Tanya serius Mbak Evi es. Iya sumpah mau banget aku Vi, jawab Mbak Noni. Ya udah, kalau kamu udah yakin, besok malam Selasa kamu ambil libur aja dulu. Kamu ikut aku ke daerah SB, kata Mbak Evi mengajak Mbak Noni. Oke Devi, nanti aku tukeran jam kerja sama si Nia, jawab Mbak Noni. Singkat cerita, Selasa malam mereka berdua pergi ke daerah SBS. Dan di dalam perjalanan, Mbak Noni pun nanya nih ke Mbak Evi. Vi, kita mau kemana sih? Dan mau ngapain? Tanya Mbak Noni. Aku jelasin nih ya non, aku itu pesugihan, tapi nggak pakai tumbal-tumbal gitu, jawab Mbak Evi. Ah, serius kamu? Tanya Mbak Noni lagi. Iya non, kamu mau kan banyak uang? Udah santai aja lagi non, nggak pakai tumbal-tumbalan ini, jawab Mbak Evi meyakinkan Mbak Noni nih supaya mau ikut. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah SB itu es. Lalu mereka menuju ke sebuah kaki anak gunung. Nah di kaki anak gunung itu ada satu rumah nih agak remang-remang emang, dan ada halaman yang luas. Ketika sampai di rumah itu, Mbak Evi pun langsung turun dari mobilnya, mengajak Mbak Noni juga untuk masuk ke rumah itu. Begitu mengetuk pintu rumah itu, keluarlah seorang laki-laki sekitar umur 70 tahunan. Neng Evi, masuk sini Neng, sapa pria tua itu. Iya Mbak, aku ngajak temen aku nih, namanya Noni, dia mau juga kayak aku, kata Mbak Evi.
Oh boleh, yuk silakan masuk Neng Evi sama Neng Noni, jawab laki-laki tua itu es. Nah ketika di dalam rumah itu Mbak Evi ke kamar belakang untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan Mbak Evi es. Sedangkan Mbak Noni ada di ruang tamu sama laki-laki tua itu. Ya kita panggil aja si laki-laki tua itu Simbah ya es. Nah Simbah ini sedang menjelaskan semuanya kalau di sini tuh no tumbal-tumbal klub katanya. Dan biayanya pun sekelasnya aja es. Setelah Mbak Evi selesai ritual, nah gilirannya Mbak Noni nih es. Di sini Mbak Noni disuruh melepaskan pakaiannya es seluruhnya, lalu disuruh menggunakan kain jarit yang sudah disediakan sama Simbah. Setelah menggunakan kain jarit itu, nah Mbak Noni ini menggunakan kain jaritnya dari atas dada nih es sampai ke dengkul. Mbak Noni pun pergi ke kamar belakang sama Simbah. Katanya Mbak Noni sih di situ disiram pakai air 7 kembang rupa dan airnya tuh dari mata air pegunungan terdekat es. Kemudian air tersebut disiram nih ke sekujur tubuh Mbak Noni sambil dibaca-bacakan mantra. Setelah proses siraman selesai, Mbak Noni pun disuruh milih nih, ada 3 telur ayam mentah. Mbak Noni pun memilih telur ayam yang di tengah nih. Setelah memilih dari telur itu, kemudian telur itu dipecahkan sama Mbak Noni dan isi telurnya dimasukkan ke dalam gelas yang sudah disediakan oleh Simbah. Setelah isi telur itu dimasukkan ke dalam gelas, Simbah kemudian mengisi air yang tadi digunakan Mbak Noni untuk siraman. Nah setelah proses itu semua selesai, Simbah ini ngasih suatu kotak guys, yang bahannya seperti petinya telur, yang nantinya harus Mbak Noni bawa pulang. Dan yang boleh buka kotak itu cuma Mbak Noni aja es. Jadi pesannya jangan pernah orang lain selain Mbak Noni yang buka. Dari peti itu akan ada duit dan tidak boleh disimpan di bank es sama Mbak Noni. Sama juga wajib sebulan minimal sekali untuk ritual lagi di rumahnya Simbah. Itu penjelasan dari Simbah. Nah singkat cerita sekitar jam 1:30 malam mereka pun pamit pulang es dari rumahnya Simbah. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Nah ketika sampai di rumah, Mbak Noni langsung nih bersih-bersih, terus istirahat es. Dan kotak yang tadi dibawa diletakkan di meja belajarnya yang ada di dalam kamar es. Nah pas Mbak Noni tidur, katanya Mbak Noni nih, Mbak Noni mimpi ketemu sama nenek bisu es yang memberikan sebuah bungkusan plastik. Nah pas dibuka bungkusan itu tersebut dan dilihat, itu isinya duit semua, yaitu berjumlah 8,5 juta es. Nah ketika Mbak Noni mau bilang maksudnya apa ke nenek-nenek bisu itu, nenek-nenek itu tiba-tiba menghilang es, nggak ada. Kemudian singkat cerita pagi hari pun tiba, Mbak Noni bersih-bersih lalu sarapan. Nah setelah sarapan Mbak Noni pun masuk ke kamarnya lagi dengan niat mau mindahin kotak itu ke dalam lemari. Pas mau mindahin Mbak Noni ngerasa kok agak berat nih kotaknya. Akhirnya dibukalah kotak itu. Wah epic nih es. Kotak itu ternyata sudah berisikan duit yang jumlahnya 8,5 juta es. Nah Mbak Noni langsung connect nih. Dia inget semalam mimpi dikasih duit sama si nenek-nenek. Nah ternyata sekarang duit tersebut ada di hadapannya. Seketika itu pula Mbak Noni langsung telepon Mbak Evi es dan menceritakan kejadian yang dialami. Nah menurut pengakuan yang Mbak Noni nih es, jadi nggak setiap hari nih Mbak Noni didapatkan mimpi seperti itu. Berarti nggak tiap hari juga kotak itu terisi duit. Kadang-kadang 2 minggu sekali mimpinya, atau bahkan sebulan sekali mimpinya. Dan seminggu setelah mendapatkan duit tersebut, ibunya Mbak Noni pun akhirnya meninggal dunia nih es. Ternyata didiagnosa medis itu serangan jantung. 2 minggu setelah meninggalnya ibu Mbak Noni, ternyata Mbak Noni mimpi lagi nih es. Mimpinya sama, yaitu ketemu nenek-nenek bisu ngasih bungkusan plastik yang isinya duit. Ketika mau bilang terima kasih, tiba-tiba nenek itu udah menghilang. Bedanya nih es, kalau mimpi yang pertama dapatnya 8,5 juta, nah kalau mimpi yang kedua dapatnya cuma 5 juta aja. Pagi harinya dicek lagi di kotak itu, bener dong ada 5 juta. Mbak Noni telepon lagi nih ke Mbak Evi, cerita kalau kotak dia cair lagi, tapi kok cuma 5 juta ya, kata Mbak Noni. Mendengar cerita itu Mbak Evi pun seneng es. Wah bagus tuh non, aku aja baru cair nih sekali. Oh iya, kalau udah mulai berkurang gitu tandanya lu harus cerita lagi ke Simbah, kata Mbak Evi nih. Oh gitu, yaudah yuk, kapan kita ke Mbah lagi? Tanya Mbak Noni. Selasa minggu depan aja kali ya kita ke sana, jawab Mbak Evi lagi. Boleh, kabarin aja ya.
balas Mbak Noni lagi yes. Jadi yes, di bulan pertama Mbak Noni ini 2 kali cair nih, 8,5 juta sama 5 juta. Nah singkat cerita, hari Selasa yang dijanjikan pun tiba yes. Mbak Noni sama Mbak Evi berangkat lagi nih ke daerah SB, rumahnya Simba. Nah ketika sampai, Mbak Evi duluan yang ritual seperti biasa. Setelah itu barulah Mbak Noni sama ritualnya, lepas pakaian, kemudian memakai jarit, kemudian melakukan siraman, kemudian disuruh milih 3 telur ayam untuk dipecahkan, lalu diisi telurnya, dimasukkan ke dalam gelas, terus dicampur dengan air bekas siraman. Nah selesai ritual mereka langsung cabut ke rumah masing-masing. Sehari setelah ritual itu Mbak Noni mimpi lagi nih dengan mimpi yang sama, yaitu ketemu dengan nenek-nenek bisu, ngasih bungkusan lagi, lalu menghilang itu aja. Hari itu jumlahnya dikasih nenek-nenek itu bisa sampai 10 juta. 1 minggu setelah dapat 10 juta nih ketika Mbak Noni di tempat kerjaannya, Mbak Noni dikabarin nih sama tangganya kalau adik pertamanya kecelakaan. Panik mendengar kabar itu dan sedih banget. Mbak Noni langsung izin ke rumah sakit dari tempat kerjanya. Begitu sampai di rumah sakit, adik pertama Mbak Noni ini meninggal dunia Kemudian 2 minggu setelah dia meninggal, Mbak Noni mimpi lagi tapi jumlahnya yang dikasih sama nenek itu sebesar 5 juta, nggak terlalu banyak lah. Sadar kalau berkurang jumlahnya, Mbak Noni pun berinisiatif untuk datang lagi ke Simba dengan mengajak Mbak Evi. Mereka melakukan ritual lagi, siraman, pilih telur untuk dipecahkan, lalu diminum bersama dengan air yang dibuat siraman tadi. Kelar ritual, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Nah sehari setelah itu Mbak Noni mimpi lagi dapat 10 juta lagi 3 hari dari mimpi itu Mbak Noni ini dapat pacar dan setelah 4 hari nih Mbak Noni pacaran, adik bungsunya Mbak Noni meninggal dunia karena kecelakaan juga pas pulang sekolah. Terpukul dan sedih banget dong Mbak Noni karena anggota keluarganya sudah meninggal semua. Karena udah ditinggal sendiri, Mbak Noni pun jadinya bucin banget nih sama pacarnya yang baru. Setelah 2 minggu adiknya meninggal, Mbak Noni nggak dapat mimpi apa-apa nih Sampai di minggu berikutnya, Mbak Noni pun memutuskan untuk ke rumah Simba lagi. Tadinya sih ngajak Mbak Evi, tapi kebetulan Mbak Evi lagi keluar kota sama pacarnya. Akhirnya Mbak Noni sendirian nih ke tempat Simba. Loh, tumben sendirian Neng? Tanya Simba ke Mbak Noni. Iya Pak, si Evi lagi keluar kota. Mungkin minggu besok dia datang ke sini, kata Mbak Noni ke Mbak. Oh gitu, ya udah yuk langsung aja, jawab Simba. Ritual lagi nih siraman, milih telur, kemudian dipecahin, terus diminum. Selesai ritual tersebut pun Mbak Noni langsung pulang. Sehari setelah ritual, Mbak Noni mimpi dapat duit lagi nih dengan jumlah 8 juta. Seminggu kemudian setelah mimpi itu, pacarnya Mbak Noni dikabarkan meninggal dunia, lagi-lagi kecelakaan motor Nah di sini Mbak Noni pun mulai berpikir, tiap habis ritual dia selalu kehilangan orang-orang yang disayang. Mencoba cari jawabannya, akhirnya Mbak Noni telepon nih ke Mbak Evi, dan Mbak Evi pun mengalami hal yang sama Keluarganya habis satu persatu karena meninggal, bahkan sampai ke saudara-saudaranya juga udah ada yang meninggal, dan udah 4 orang pacarnya Mbak Evi pun meninggal semua Kasian ya Mendengar penjelasan Mbak Evi, si Mbak Noni jadi lemes dan cuma bisa nangis saja Kok kamu baru cerita sekarang sih? Jahat banget kamu Vi sama aku, kata Mbak Noni yang langsung mematikan teleponnya. Dari sinilah Mbak Noni udah gak mau berteman lagi sama Mbak Evi Nah di tempat kerjaan pun kalau mereka bertemu nih berdua, cuek-cuekan aja kayak orang gak kenal. Setelah 2 minggu pacarnya Mbak Noni meninggal, Mbak Noni pun mimpi lagi dapat lagi 8 juta. Total bulan itu 16 juta sebulan. Nah karena sadar dan gak mau menimbulkan korban lagi, akhirnya Mbak Noni pun udah gak datang lagi nih ke rumah Simba. Sebulan full gak ritual. Tiba-tiba rumahnya Mbak Noni kebakaran Kejadiannya pas Mbak Noni lagi kerja. Mendengar kabar itu dari tetangganya, Mbak Noni langsung histeris saat itu juga. Nah duit yang disimpan di kotak itu juga ikut terbakar dan lenyap. Akhirnya Mbak Noni tinggal sama bibinya Nah 3 hari setelah rumahnya kebakaran, Mbak Noni pun dikeluarkan dari tempat kerjanya. Aduh, miris banget
Hari-hari berikutnya Mbak Noni depresi nih, mulai terguncang kejiwaan atau mentalnya es. Mbak Noni pun dibawalah sama om dan bibinya ke psikolog dan psikiater, melakukan terapi rutin selama setahunan lebih. Nah, setelah beberapa tahun kemudian Mbak Noni udah alhamdulillah mulai normal es. Tapi memang belum 100%, soalnya masih suka bengong-bengong sendiri gitu. Bibinya pun mempekerjakan Mbak Noni untuk kerja di butik pakaian dekat rumahnya. Dan pernah ketemu juga sama Mbak Lita di butik tersebut. Kemudian Mbak Noni menceritakan nih semuanya ke Mbak Lita. Menurut pengakuan Mbak Lita, anehnya es, walaupun kayak gitu, maksudnya mentalnya pernah terguncang, tapi Mbak Noni masih bisa dengan detail ceritain. Dan kemudian Mbak Lita menceritakan pengalaman itu ke bagian malam. Jadi es, mau diiming-imingin no tumbal, jangan percaya es. Soalnya dalam ajaran agama apapun tidak dibenarkan mengambil jalan instan untuk sebuah kesuksesan. Mau sukses, ya kerja keras dan berdoa. Walaupun gak seberapa hasilnya, ya harus tetap bersyukur. Oke, sekian dulu cerita dari kita. Terima kasih banyak buat Mbak Lita yang udah mau berbagi ceritanya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian es yang udah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga diaktifin lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan nih cerita-cerita horor atau mistis dari kita. Oh ya es, buat kalian kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan di bagian malam, bisa DM IG kita di bawah ini @bagianmalam. Jangan lupa di follow IG-nya juga es. And at the end, see you next video.